Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara memasukkan soal di Moodle atau di Melajah-ID. Nah, pada tutorial sebelumnya saya sudah membuatkan Bapak, Ibu, atau teman bagaimana membuat soal dari Word, kemudian dirubah ke RTF, kemudian ke BNK dan ke zip. Nah, sekarang bagaimana memasukkan soal tersebut di LMS Moodle atau di Melajah-ID. Nah, seperti biasa kita harus login dulu ke Melajah-ID. Nah, kebetulan di sini saya sudah login. Kemudian hal pertamanya sudah terbiasa Bapak Ibu lakukan adalah menghidupkan mode ubah, ya, atau yang ditandai dengan gear. Ya, hidupkan mode ubah. Kalau di sini sudah hidup, kemudian kita masuk ke kursus atau course kita. Dan kebetulan di sini saya pengen menambahkan soal PTS di kelas 12. Jadi sebelumnya saya sudah menyiapkan soal, ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya pengen memasukkan di topiknya kita hari ini adalah di PTS, ya, di sini di PTS. Ya, di PTS ini saya akan memasukkan soal objektif atau pilihan ganda. Jadi sebelumnya saya sudah membuatkan soal pilihan ganda, ya, soal pilihan ganda yang sudah saya buat dari RTF, kemudian saya generate di utility, sudah menjadi BNK, kemudian saya ekspor sudah menjadi format zip. Nah, format zip inilah yang nanti akan kita import di Melajah-ID atau di Moodle. Nah, caranya kita langsung aja kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Di sini ada dua, ya, aktivitas dan sumber daya. Kalau kita membuat soal pilihan ganda, ya jelas kita harus di aktivitasnya, yaitu kita klik atau kita pilih di sini adalah quiz. Klik quiz, kemudian kita tambahkan. Oke. Jadi kuisnya ini kita kasih judul, kita kasih apa nama kuis kita. Kalau saya mungkin saya tuliskan di sini PAT bahasa Jepang. Maaf, bukan PAT, PTS 1 bahasa Jepang. Ya, kemudian di sini di deskripsi atau diperkenalkan kita isi deskripsi. Silahkan anak-anak menjawab soal-soal PTS berikut dengan benar. Kemudian kita tampilkan, kemudian kita atur timingnya. Nah, timing di sini kapan akan dibuka dan ditutup. Misalnya kita buka pada hari ini jam 12. Kita open quiznya itu jam 12, kemudian quiz akan diakhiri jam 23. Nah, jadi batas time limitnya kita aktifkan, batas waktu yang digunakan untuk menjawab soal saya isi 60 menit. Terus untuk nilai untuk lulusnya ini berapa? Sesuai dengan KKM. Kalau saya di kelas 12 itu KKM-nya 8.0. Percobaan diperbolehkan, artinya di sini berapa kali anak diperbolehkan untuk menjawab. Kalau saya 1 kali. Kemudian tak usah diedit semuanya, kita langsung ke review option. Di sini hanya kita isi tanda mark saja, tanda aja. Nah, kalau bahasa Indonesia tanda, ya. Jadi akan kelihatan soal-soal yang sudah terjawab atau tidaknya. Kasih tanda aja.
Kemudian kalau ada pembatasan aksesnya silakan ditambahkan. Jadi anak bisa menjawab setelah membuat atau mengabsen, itu bisa dilakukan pembatasan akses. Ya, kalau sudah kita simpan dan tampilkan. Nah, di sini sudah ada foldernya. Percobaan yang diperbolehkan 1, open quiz 10 jam 12, terakhir jam 23, batas waktu 1 jam. Belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Nah, sekarang baru kita edit quiz. Oke. Di sini ada 2 tipe. Kalau Bapak Ibu tidak memasukkan ke bank soal, jadi Bapak Ibu memasukkan secara langsung. Kalau di sini kita masukkan dulu ke bank soal. Ya, bank soal, kita import soal yang tadi. Maaf, ini kita pilih aja dulu. Kalau Bapak Ibu bingung, kita ada di quiz administration. Kemudian pilih bank soal. Kemudian pilih import. Nah, setelah Bapak Ibu pilih import, kita pilih formatnya. Format kita adalah Blackboard. Jadi klik di sini Blackboard. Kemudian kita baru import soal dari berkas. Choose filenya, di mana file yang Bapak Ibu simpan tadi dalam bentuk zip. Kalau saya tadi di desktop, saya cari desktop, kemudian cari folder soal, kemudian zipnya yang tadi kita import, kita masukkan open, kemudian kita upload. Nah, ini sudah masuk soalnya, kemudian kita import. Nah, berarti soal kita itu sudah ada di bank soal. Oke, sudah ada di bank soal. Kemudian kita balik lagi ke PTS 1 bahasa Jepang. Oke. Di sini kita masuk kembali ke edit quiz. Karena belum ada quiz yang dimasukkan, kita baru hanya memasukkan quiz tersebut ke bank soal. Sekarang kita akan memasukkan soal tersebut ke folder soal yang telah kita buat tadi sesuai dengan waktunya. Nah, caranya adalah kita add di sini. Add question from bank. Tadi kan soalnya kita simpan di bank soal, maka kita harus from question bank. Jadi kita masukkan from question bank sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Kalau dari itu adalah soal PTS 1 bahasa Jepang. Ini sesuai dengan soal yang tadi ya. Soal yang kita buat tadi, ini soalnya, kemudian kita mark, kita tandai semuanya soal kita, kemudian select question to the quiz. Nah, ini soalnya sudah masuk tapi belum disetting. Kita setting jikalau Bapak Ibu atau teman-teman pengen satu poinnya ini ada 2, jadi kita klik di sini. Nah, ini poinnya. Nah, kita ubah menjadi misalnya satu soal poinnya berapa, 4. Kita klik dan enter. Kemudian klik di sini. Karena tadi di pembuatan awal ini saya poinnya cuma 1. Kalau mau dirubah silahkan dirubah, kalau enggak 1 silahkan. Kemudian berapa tingkat tertingginya, skor tertinggi. Kalau misalnya 100, isi 100 berarti di sini harus dikalkulasikan jumlah soal. Misalnya di sini soalnya ada 10, berarti biar 100 berarti 10, satu soal itu poinnya 10 kali 10 100 ya. Semuanya ya 10. Nah, kalau sudah ya, ini kalau total max 22 ya, karena ini belum semua saya rubah. Kemudian kalau Bapak Ibu klik atau checklist di kocok pertanyaan, otomatis pertanyaannya akan teracak sendiri. Kalau sudah, kita simpan. Nah, kalau sudah tersimpan, Bapak Ibu bisa kembali dulu ke PTS, ke folder. Nah, sekarang kita akan mencoba kuisnya. Tadi sebelum kuisnya masuk ke folder, jadi di sini ada edit kuis. Tapi sekarang karena sudah ada kuis, berarti mencoba kuis sekarang.
Di sini disebutkan atau dijelaskan bahwa kuis dibuka hari Sabtu tanggal 10 pukul 12, kemudian diakhiri pukul 23. Batas waktu cuma 1 jam mengerjakan kuis. Kita mencoba kuis sekarang. Oke, start attempt. Nah, di sini sudah muncul ada 10 soal pertanyaan, kuis navigasinya di sini kelihatan. Untuk tampilan di layar ini bisa disetting sebenarnya Bapak Ibu. Kalau mau satu layar ini 2 bisa di modul pengaturan di awal ya. Kalau saya sukanya satu-satu biar jelas, biar tidak membingungkan. Jadi silakan di sini ada soal 1 belum dijawab, poinnya berapa. Kalau misalnya tadi kan 4, poinnya berarti di sini satu soalnya 4. Oke, misalnya coba A. Kemudian nomor 2. Coba nomor 2 misalnya C dan seterusnya sampai finish attempt ya, sampai finish attempt, kemudian submit all and finish. Nah, di sini kelihatan nanti berapa waktu yang digunakan, kemudian tandanya berapa dari soal yang ditandai atau diisi dijawab, kemudian gradingnya berapa, nanti kelihatan di sini. Bapak Ibu, ini kelihatan dari hasil jawaban. Nah, ini semua dari hasil jawaban. Oke. Itu tutorial memasukkan soal di bank soal, kemudian digunakan untuk penilaian. Untuk melihat hasilnya Bapak Ibu silakan langsung diklik di attempt, karena satu orang yang mau menjawab jadi kelihatan 1 dari 38 peserta. Jadi di sini kelihatan ya finish submitnya, nilai akhirnya berapa. Jadi akan kelihatan nanti semuanya dan bisa di-download hasilnya. Demikian tutorial hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.